Selim di kamar hotel. Melihat Sera mengenakan kaos pria. Lalu melihat selimut di kamar berantakan. Gawat habislah. Gawat habislah gawat. Selim, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Pria ini adalah bankir. Selim melihat Sera. Sangat dekat dengan bankir ini di sekolah. Saat itu, dia sangat cemburu. Bankir mengajari mereka di kuliah. Sera memberikannya bunga sebagai hadiah. Selim melihatnya tepuk tangan dengan bahagia. Dirinya sangat marah dan langsung pergi. Mereka berdua masih mengobrol. Biricik memanas-manasinya. Bankir mempunyai bisnis yang sangat sukses. Mungkin Sera sudah jatuh ke pelukannya. Selim yang dari tadi tidak senang. Pergi dan ingin meminta penjelasan. Dia melihat pemandangan ini lagi. Apa yang dikatakan Biricik benar? Dia pergi dengan marah. Lalu, menabrak seorang teman. Tidak hanya kasar, tapi ia juga memarahinya. Saat Selim ingin melampiaskan kemarahannya. Begitu ingin memukulnya. Bankir menghadangnya. Selim menghempas tangannya dengan marah. Terlukis kemarahan dalam tatapannya. Lalu, pergi sambil menatap Sera dengan marah. Dia tertegun dan tak tahu apa yang terjadi. Selim mengendarai mobil dan melihat seseorang. Tapi ternyata itu bukan Sera. Hanya agak mirip saja dari belakang. Sera. Dia bertemu bankir di hotel. Kenapa kau di sini? Saya bekerja jadi pelayan di sini. Aku harus mengatakan. Kamu adalah pelayan paling cantik. Sera sedikit malu dipuji begitu. Bankir mengajak Sera minum kopi. Berbincang tentang pendidikan. Bankir bilang dia tak pernah bertemu siswa luar biasa sepertinya. Dia memberi kaos edisi terbatas untuknya. Sera masuk toilet untuk mencobanya. Selim membantu kepala sekolah untuk mengatar tas bankir. Ukurannya sangat pas. Mendengar suara yang familiar. Melihat kaos putihnya. Dan masuk melihat ke kamarnya. Sera juga ikut melihatnya. Selimut yang berantakan. Habislah gawat. Saat ini, ia tidak bisa bernapas karena sakit hati. Selim, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Saat ini dia sangat marah. Jadi tidak ingin dengar penjelasannya. Saat tahu Sera bukan gadis kaya. Bahkan menyakiti Burak yang menyukainya. Dan hampir mati karenanya. Asena menamparnya. Dan bilang kalau dia harus bertanggung jawab. Sera marah dan berkata, kau yang akan mati. Dia yang selalu terlihat kuat dan mandiri di hadapan orang. Ternyata juga punya sisi lemah. Dia menangis di kelas diam-diam. Selim yang masih tidak tenang melihatnya. Kau tahu berapa banyak orang yang tidur dengannya sepertimu? Sera marah dan berdiri. Apa yang kau tahu? Aku tak masalah teman-temanmu menamparku. Dia mengatakan alasannya menamparkan Burak karena takut Selim salah paham. Cukup, bahkan kamu juga begini sama aku. Tolong jangan ganggu aku. Pergi. Aku hanya ingin membersihkan kamar. Lalu, bankir mengajakku minum kopi. Aku salah. Dia langsung menciumnya. Menunjukkan rasa cintanya. Selim akhirnya tahu dia salah paham. Dia membuat Sera begitu menderita. Keduanya akhirnya memulai hubungan yang romantis. Dia mengatakan mencintainya. Orang kaya yang mencium primadona kampus. Lalu, memeluknya. Dan mengecup kepalanya. Menenangkan pacarnya yang menderita. Beginilah akhirnya mereka pacaran. Waktunya bangun gadisku. Untuk memamerkan kalau mereka berpacaran. Memeluk pinggangnya begitu jalan agar semuanya tahu. Sera adalah pacarku. Sera. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, biarkan aku pergi. Memeluknya tinggi-tinggi di hadapan semua teman. Cinta mereka menyebar. Banyak teman yang mengelilingi. Ini adalah pertama kalinya dia pacaran. Selim ingin mencium Sera lagi. Sera menghindarinya kali ini. Tapi wajahnya tersenyum bahagia. Selim selalu menunggunya di sebelah mobil saat pulang. Lalu, ia membuka pintu dan mengantarnya pulang. Selim menceritakan pengalamannya dan kondisi keluarganya pada dia. Semuanya sudah kuberitahu. Apa sekarang kau puas? Dia menggenggam tangan Sera. Sera menatapnya. Seseorang berkata, pria yang mencintaimu. Meski ia sedang menyetir.
Dia tetap akan mengulurkan tangannya untuk menggenggam orang yang ia cintai. Saat Sarah turun dari mobil, Selim menatapnya dengan penuh cinta. Sarah mengingat Selim yang menciumnya tadi dan memeluknya dengan tinggi. Dia tersenyum sambil berjalan. Malam harinya, dia bercermin setelah mandi, lalu mengusap bibirnya yang masih terasa hangat. Malam harinya, dia melihat sebuah foto di kasur ibu. Ibu bilang kalau itu cinta pertamanya. Mereka putus karena dia pergi belajar ke luar negeri 3 tahun dan tidak ada kabar. Dan ternyata pria itu adalah ayahnya Selim, seorang miliarder kaya. Ibu teringat saat keluarganya bangkrut dulu. Ayah Selim ingin membantunya, tapi ditolak olehnya. Dia tidak menginginkan sedekah yang diberikannya. Berita keduanya pacaran langsung tersebar. Dia melihat video di ponsel, lalu diam-diam menangis di toilet. Dia terus memaki dan tangannya terus mencakar. Biricik yang di depan cermin mulai muram. Dia ingin membuat mereka putus. Biricik mencari Sarah dan berkata, "Dia hanya main-main denganmu. Dia tidak pernah berpacaran lebih dari 10 hari. Setelah selesai bermain, dia akan kembali pada kita." Sarah tidak peduli dengan ucapannya. Tapi masalah sebelumnya membuat dia paham. Apa itu cinta yang tak terlupakan? Biricik sengaja berbicara dengan Selim saat Sarah lewat. Lalu, saat Sarah lihat ke arahnya, ia menaruh kepalanya pada pelukan Selim. Kencan dengan Selim sebelumnya ditolak. Selim tak tahu apa yang Sarah lihat tadi. Biricik mengajak Selim ke bar. Dia tidak tahu kalau Biricik sedang menjebaknya. Setelah mengantar Biricik, dia menelepon Sarah. Sarah langsung tentang hubungannya dengan Biricik. Selim bilang dia hanya menganggapnya adik, karena sejak kecil sudah bersama. Selim bertanya apa dia cemburu. Sarah menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat. Beginilah mereka menyelesaikan permasalahan. Sarah bangun pagi dan berdandan. Ibu memujinya seperti ibunya saat muda. Keluarga Selim sarapan bersama. Sedang mengambil ponselnya, Selim menjadi berita terhangat. Putra kaya dan putri kaya berpelukan dan berciuman di bar sambil mabuk. Biricik kemarin malam pura-pura mabuk dan jatuh ke pelukan Selim. Lalu, menyuruh paparazzi menjadikannya berita. Tujuannya untuk membuat hubungan Selim dan Sarah putus. Ayahnya memarahinya karena naik mobil saat mabuk. Dia adalah penerus satu-satunya. Dia kemarin tidak minum sama sekali. Ini adalah jebakan Biricik. Saat Sarah melihat beritanya, dia teringat perkataan Biricik. "Kamu hanya mainannya saja, dan bukan pacar satu-satunya." Dia tidak pernah berpacaran lebih dari 10 hari. Sebenarnya segila apa kau saat menyukai seseorang? Biricik datang ke rumahnya, lalu meminjam laptopnya sejenak. Saat Selim pergi mengambil air, dia mengunduh software ke laptopnya. Begitu pulang ia membukanya. Software ini untuk melihat keseharian orang yang disukai. Selim yang telanjang muncul di laptop. Melihat cinta kecilnya, memeluk primadona kampus dengan tinggi. Dia mengajak Selim ke bar, dan membuat rumor agar Sarah salah paham. Paginya, Selim menghadangnya di depan gerbang. Dia tahu Sarah sudah salah paham. Dia minta maaf dan menjelaskannya. "Kau hanya menciumku, jadi tidak perlu berpacaran denganku begini. Sarah, kalau aku tidak peduli denganmu, aku tidak mungkin menunggumu di sini untuk menjelaskannya. Lalu, aku sangat serius dengan perasaan ini. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan memberimu jawaban yang memuaskan." Sarah tersentuh dengan ketulusannya. Selim mengandeng Sarah ke kantin. Biricik kaget melihatnya. Apa mereka tidak melihat berita kemarin? Melihat mereka yang bergandengan, ekspresinya jadi tidak natural. Selim merangkul Sarah dan memberitahu mereka. Biricik yang merasa bersalah tak berani menatapnya. Selim bertanya pada Biricik tentang persoalan di bar kemarin. Biricik bilang mungkin itu paparazzi yang ingin. Sarah tersenyum puas. Sebelum pergi masih menunjukkan cinta mereka. "Sayang, kamu ingin makan apa? Kopi aja, aku tidak lapar. Kalau kamu kelaparan aku sedih." Biricik yang menyembunyikan keiriannya cuma melihat saja. Saat jalan ke mobil kesayangannya, melihat pria di dalamnya,
sedang dengar musik. Dia mengetuk jendela dan bertanya. Pria itu minta maaf dan bilang kalau dia adalah penjaga. Aku cuma bantu memarkirkan mobilmu kembali. Penjaga pikir tidak ada masalah dan pergi. Dia tiba-tiba punya ide. Dia kira Biricik akan melaporkannya. Jadi minta maaf dan bilang kalau ia pekerja baru. Memohon agar dia tidak melaporkannya. Biricik mengancamnya dan meminta dia melakukan satu hal. Selim mencium Sera di depan sahabatnya. Menyebarkan cinta mereka. Jelas sekali, Sera menyukainya. Selim membawanya pergi ke restoran. Dan memesan banyak makanan. Kesukaan Sera. Melihat orang yang ia cintai, makan lahap. Sera yang dilihat jadi malu. Selim mengusap pipinya. Kalau kamu malu, aku akan terus melihatmu. Pemandangan ini membuat editor yang jomblo ingin marah. Ini hanya sebuah kisah cinta. Pasangan ini melihat pemandangan di luar. Selim berdiri di belakang. Dan diam-diam menciumnya. Romantis sekali ya. Tapi selalu ada orang yang ingin berbuat jahat. Biricik membuat jebakan lagi. Membayar penjaga untuk merusak ban mobilnya. Tapi rencananya malah gagal. Lalu, dia cerita pada Selim sambil nangis. Ada orang menusuk ban mobilku. Dan meninggalkan kertas. Apa tulisannya? Aku mengikutimu. Selim, aku sangat takut. Aku akan melindungimu. Tangannya menjadi tidak jujur. Sahabatnya kagum dengan aktingnya. Selim menganggapnya adik. Dia tidak pernah berpikir menjadikan Biricik istrinya. Lalu, Biricik mengendarai mobil di depan. Selim mengikutinya dari belakang. Mereka berdua teleponan. Sera melihat ponselnya dari bekerja. Sampai pulang kerja tidak menerima telepon dan pesan dari Selim. Dia teringat ucapan Biricik. Sera pergi menemuinya. Tapi melihat Biricik mengait tangan Selim. Biricik sengaja berbalik untuk menunjukkan padanya. Mereka berdua terlihat seperti pasangan. Perasaan Sera saat ini sulit dijelaskan. Dia menatap kepergian mereka. Biricik memprovokasinya lagi. Sera bersembunyi di balik pohon. Dia menurunkan kaca dan melemparkan ciuman. Sera yang di balik pohon tidak tahan lagi. Dia pun menangis.